Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita kembali di dalam majelis ilmu, kembali berjumpa karena Allah yang tentunya merupakan nikmat yang terbesar, nikmat keislaman dan juga keimanan. Namun saudara kita tertimpa musibah ya, yang kita doakan ya supaya Allah memberikan pahala atas kesabaran mereka ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, karena itu bagaimana sebagai tazkirah kita di dalam mengingat adanya musibah, bahwasanya ada sebab dicabutnya semua kenikmatan. Kan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau pernah berkata, tidaklah semua kenikmatan itu dicabut, melainkan karena dosa, meninggalkan ketakwaan dan berbuat buruk kepada orang lain ya. Jadi bagaimana yang dikatakan Ibnul Qayyim, 3 poin, yakni kenikmatan yang dicabut ya. Kenikmatan apa saja ya gitu. Jadi bisa kenikmatan bertemu dengan orang yang kita cintai ya, dengan keluarga gitu ya, atau kenikmatan kesehatan ya gitu, atau kenikmatan waktu luang dan sebagainya. Itu bisa tercabut gitu ya gitu. Tadi antaranya adalah karena dosa kita ya gitu. Dosa kita meninggalkan ketakwaan ya, dan berbuat buruk kepada orang lain ya gitu. Dalam kamu ahli ad-dimah. Salah satu penyebab dicabutnya dan dihilangkannya semua kenikmatan yang ada pada diri seseorang adalah karena dosa dan kemaksiatan yang dia perbuat, baik itu nikmat dalam perkara agama maupun kenikmatan dalam perkara dunia. Contoh dalam perkara agama ya, iman Islam ya dicabut ya, dicabutnya nikmat beribadah ya, dicabutnya nikmat zikir, membaca Quran, berdoa dan sebagainya. Contoh kenikmatan dalam perkara dunia yang dicabut, disempitkannya rezeki, hidup yang tidak jelas arahnya ya, terus menerus mengalami kesulitan hidup ya, keruwetan hidup gitu ya gitu. Terus menerus dalam kelalaian karena sibuk terhadap urusan dunia semata dan sebagainya. Semoga Allah senantiasa menjaga dan melindungi kita dari semua kejelekan ya. Yang kedua, sebaliknya, dengan sebab amal ketakwaan kepada Allah, niscaya Allah akan melimpahkan kepada kita rezeki dari arah yang tidak kita sangka. Tentunya dalilnya sudah kita hafal ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan dia akan memberinya rezeki dari arah yang ia tidak sangka-sangka. Surah At-Talaq ayat 2-3. Kata Ibnu Katsir, beliau menerangkan,
Maknanya, barang siapa bertakwa kepada Allah dengan melakukan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya, niscaya Allah akan memberinya jalan keluar serta rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka, yakni dari arah yang tidak pernah terlintas dalam benaknya ya. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Nah, disinilah bagaimana orang yang dia takwa gitu ya, gitu. Dia menaati perintah Allah ya, menjauhi larangannya, maka akan mendapatkan rezeki ya, rezeki apapun ya gitu, dari yang tidak ya sangka ya gitu. Jadi jelas dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang benar-benar mengamalkan ketakwaan akan dibalas oleh Allah dengan dua hal ya. Pertama, Allah akan mengadakan baginya jalan ke luar ya, yaitu Allah menyelamatkannya dari setiap kesusahan dunia maupun akhirat, yaitu jalan keluar itu ya. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam tafsirnya. Yang kedua, Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, yakni Allah akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak pernah dia sangka akan memperolehnya dan tidak pernah dia angankan gitu ya gitu. Jadi yang akan disangka ya, diangan pun tidak ya gitu, tapi datang rezeki itu ya gitu. Itulah ya harapannya Allah itu, kita sudah akan dijamin oleh Allah dalam segi masalah ya, sudah jamin takwa ya, takwa ya, ya, takwa aja intinya, takwa ya, takwa, tawakal. Itulah Allah akan menjamin rezeki itu akan dijamin oleh Allah. Itulah luar biasa. Dalil yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Surah Al-A'raf ayat 96 ya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa seandainya penduduk negeri itu beriman ya, merealisasikan yaitu iman dan takwa, niscaya Allah melapangkan kebaikan, yakni diberikan kekayaan untuk mereka ya gitu, dan memudahkan mereka mendapatkannya dari segala arah ya gitu. Kekayaan ya minimal kekayaan hati ya gitu, dan hanya kekayaan fisik ya gitu atau harta gitu ya. Ya minimal itu kan keberkahan itu ya, walaupun sedikit tapi berkah gitu ya gitu. Pandangan masalah urusan dibanyakan sedikit tidak menjadikan jaminan, karena keberkahan itu yang sangat kita harapkan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia juga menjelaskan, yakni niscaya kami akan lapangkan kebaikan, kekayaan untuk mereka ya diantaranya, dan kami mudahkan bagi mereka untuk mendapatkannya dari segala arah. Demikianlah diantara keutamaan takwa, yang dengan sebabnya Allah Ta'ala akan mendatangkan rezeki dan kebaikan yang banyak kepada hamba-hambanya. Adapun kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan seseorang, hal itu akan menjadi salah satu sebab sempitnya rezeki. Jadi kalau orang itu sudah doyan dengan kemaksiatan ya, demen dengan dosa-dosa, itu dia itu rezekinya sempitkan ya gitu, atau hilangnya semua kenikmatan yang telah digenggam, termasuk kan dengan bencana kan diantaranya ya.
dan masih banyak akibat-akibat yang lain ya gitu. Dan juga sebagian dari dampak perbuatan maksiat itu ada ya, dan dosa itu ada dampaknya pada diri seseorang ya gitu. Dalam kitab Al-Jawabul Kafi Ibnul Qayyim ya, rahimahullah, dijelaskan bahwa pelaku maksiat itu akan terhalang dari mendapatkan ilmu agama. Jadi pelaku maksiat ya, seseorang yang sering maksiat, dia tidak akan dapat ilmu ya gitu. Susah masuk ya gitu, dengan hatinya yang kotor dan sebagainya gitu. Ya. Karena ilmu agama itu kan cahaya ya, nurullah ya. Sedangkan dosa-dosa dan kemaksiatan itu akan memadamkannya ya, akan menghalanginya. Kemudian bahwa pelaku maksiat itu akan menemukan rasa takut dan rasa cemas ya, yang besar ketika dia berinteraksi dengan sesama manusia gitu ya. Pasti dia takut karena hawa nafsunya besar gitu ya, dosanya besar ya, dia takut ya gitu. Dia takut atas dosanya gitu ya gitu. Dan dia tidak merasa nyaman ya gitu. Bahkan dia bersembunyi gitu ya. Bersembunyi ketika melakukan dosa ya gitu. Nah, ini dosa dikala sendiri ini ya, harus berhati-hati ini ya gitu. Karena itu dosa yang sering dilakukan tuh ya gitu. Khususnya dengan maraknya teknologi itu ya. Melihat apa gitu ya gitu kan. Nah, ini dosa dikala sendiri ini ya gitu. Akibat maksiat ya akan mencabut darinya pandangan buruk terhadap dosa atau maksiat dari hatinya ya, hingga menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah biasa ya. Jadi maksiat itu dianggap udah biasa gitu ya gitu. Udah tren lah gitu. Udah keren lah gitu. Kalau bajunya yang tidak senonoh gitu ya, dikatakan keren zaman sekarang itu kan, tren dan sebagainya lah gitu kayak gitulah gitu. Nah, itu kan dianggap sesuatu yang biasa ya gitu. Jadi kebanggaan ya, jadi kebanggaan. Ya kebanggaan malah. Nah, itulah zaman-zaman itulah akhir seperti itu. Bahkan dia lakukan dengan terang-terangan ya gitu. Jadi dia merasa nyaman melakukan dosa-dosa itu ya gitu. Juga dosa-dosa atau maksiat itu akan mewariskan kehinaan dan kerendahannya. Jadi orang itu hina ya gitu, karena sebab dosa-dosa ya gitu. Dan kemaksiatannya, dia hina di dunia dan juga di akhirat. Dan juga rendah ya gitu. Kedudukannya rendah ya. Bahwa pelaku dosa maksiat itu tidak akan merasakan manisnya keimanannya, jelas ya. Keimanan dia jadi kesang aja hatinya itu ya, tuh, tidak tenang hatinya ya. Dan tidak akan mendapatkan manisnya ketaatan dan ibadah kepada Allah ya gitu. Ya baru-baru taat ya, dia terus melakukan maksiat ya gitu. Tapi kalau seandainya yang mayoritas cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tidak akan bagaimana kualitas ibadah kita itu ya seolah-olah tidak memikirkannya seperti itu. Kita udah melaksanakan, padahal ada trik-trik namanya tingkatan ibadah yang bisa dirasakan nikmat ibadah, nikmatnya kita. Ya, amalan sunnah diantaranya kan untuk meningkatkan manisnya keimanan gitu ya gitu. Itulah. Merasakan manisnya keimanan. Kita lanjut aja sedikit lagi ya. Maksiat yang dilakukan akan menyemaikan atau melahirkan kemaksiatan yang lainnya, jelas ya. Pasti akan menumbuhkan kemaksiatan yang lainnya. Bahwa Allah akan membiarkan pelaku dosa atau maksiat itu berkubang dengan hawa nafsu ya, terus dan menerus ya, berkubang dengan hawa nafsu dan setannya. Dan dia pun akan terhalang untuk bersahabat dengan malaikat serta mendapatkan doa dari mereka ya. Tidak akan didoakan oleh malaikat ya, jelas ya, dengan maksiat ya. Tidak akan.
doanya tidak akan diijabah, yaitu orang yang bermaksiat ya. Dan juga maksiat dan dosa mematikan mata hati ya, jadi hatinya mati dengan sebab maksiat ya. Bahwa kemaksiatan dan dosa-dosa itu membakar atau menghilangkan keberkahan usia atau umur seseorang, menghilangkan keberkahan ya, dengan sebab maksiat ya. Dan juga maksiat itu dan dosa-dosa itu akan menghitamkan wajah ya, menggelapkan hati dan mengurangi rezeki ya, jelas ya. Dan masih banyak lagi ya gitu. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari sebab kejelekan dan akibat berbuat maksiat dan dosa ya. Nah, poin yang ketiga ya, maka menunjukkan betapa kita butuh untuk bertobat ya, banyak bertobat dengan tobat yang nasuha ya, yang jujur ya, dengan sebenar-benarnya, yang mana tobat itu didasari dengan landasan akidah yang bersih dari segala kesyirikan dan kekufuran ya gitu. Maka tentunya tidak ada keselamatan bagi kita kecuali dengan merasakan pengawasan Allah ya gitu. Kita harus muraqabah ya gitu, baik dalam keadaan sendiri maupun di tengah banyak orang ya gitu, sehingga itu bisa mencegah dari perbuatan maksiat dan dosa ya. Dan tidak ada pula keselamatan bagi kita kecuali dengan kembali kepadanya, karena hanya Dialah yang memiliki rahmat yang sangat luas dan banyak, yang menerima taubat hamba-hambanya serta mengajak kita tidak berputus asa dari rahmatnya. Kata Allah, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian semua beruntung ya. Nah, itu bagaimana dicabutnya kenikmatan dan juga penjelasan agar kita jauh dari maksiat dan juga dosa ya. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan juga agar selalu kita bertakwa kepadanya dimanapun kita berada, dan dijauhkan dari segala kemudaratan, bahaya, kejelekan, dan juga semua yang buruk ya, yang tidak kita harapkan ya. Nas'alullah al-azim an yasroha sudurona lil haq wa an yarzuqona ittiba'uh. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.